Oke, welcome back to my channel. This is Quarter Life Code. Ini bukan krisis, tapi ini dekade emasmu. Anjay. Kenapa gue bilang dekade emas? Di sini di samping gue udah ada anjing, gue ingetnya Bro Sky Bulu. Gue lagi jadi hamster tuh ini. Lupa gue anjing apa? Gue lagi jadi hamster ini. Tiba-tiba Bro Sky anjing. Di samping gue di sini ada kuskus si candlestick. Asik. Dan di sini gue adalah Justice yang negosiator kalian yang handal. Di sini gue mau ngebahas tentang faktanya di lapangan perubahan setelah tahun baru atau sebelum. Tapi dari kebanyakan yang gue lihat adalah mereka yang cuma stagnan, cuma di situ-situ aja. Yang mereka cuma nggak ada pergerakan, ya gue mau berubah dan gue nggak mau berubah. Mereka itu sebenarnya sama, cuma beda kehidupannya aja. Jadi di sini gue bakal menanyakan sesuatu oleh si bro Kuskus Candlestick ini. Asik. Sudut pandangnya, kalau menurut lo nih, kan banyak di tahun-tahun ini 2026 enggak, ya lebih banyak sekarang sih ya kalau gue hitung. Lebih banyak di story WhatsApp, story Instagram, atau status apapun itu yang berpikir bahwa tahun ini milik gue. Tahun ini punya gue, semuanya punya gue. Dan nggak cuma di situ doang. Di beberapa WhatsApp atau Instagram mungkin dia dari tahun-tahun lalu dia udah banyak ngepost begitu tiap tahun baru, tiap event apapun itu. Tapi nggak ada perubahan. Stagnan gitu-gitu aja. Menurut lu, menurut lu ya orang kayak gitu dia emang nggak ada perkembangan untuk berubah atau emang gimana ya? Kalau menurut gue sih ya dia nggak ada niatan mau berubah sih. Jadi dia cuma berpikir bahwa kena kita nyebutnya apa ya? Sistem belief, semakin kita percaya semakin jadi, tapi ini semakin kita percaya semakin gak jadi, gimana tuh menurut lu? Aneh Sebenarnya orang-orang kan otaknya. kita bedah psikologi dulu. Heeh, kita bedah psikologi. Psikologi dulu. Kalau misalnya orang kan beda-beda semua ya. Nggak sama. Lu ya kayak lu sama gue aja beda gitu. Dan kita sama orang lain juga beda. Ya kan, misalnya menurut gue ya, ada yang nggak konsisten. Bisa di minggu awal dia semangat, tapi minggu kedua udah loyo. Nah itu banyak yang loyo. Sebenarnya lebih ke psikologi aja sih, menurut gue. Karena orang sekarang itu lebih melihat apa yang dia lihat pertama itu sebagai hal yang seru, tapi ketika sudah bosan ya selesai. Karena awalnya dia terlalu berambisi yang kayak gue bilang waktu dulu. Itu dia terlalu berambisi, tapi dia lupa rencananya apa. Dan mungkin itu bakal jadi segmen menarik yang kedua. Jadi di segmen pertama ini dia terlalu berambisi untuk mengejar suatu hal tapi dia lupa. Kenapa tuh? Kemasukan ini quote-nya. Kemasukan coach. Quote-nya. Tapi dia lupa. Tapi dia lupa akan potensi dia untuk berubah sebesar apa, sekuat apa dia bertahan. Jadi dia cuma punya ambisinya doang. Wah, gue semangat. Tapi dia nggak tahu dia mau ngerjain apa. Bukan mau ngerjain, sorry. Dia nggak tahu apa perubahan yang bakal habis dia kerjain. Jadi dia ngerjain itu, dia nggak ngerasa ada perubahan. Yang kayak waktu itu kita bahas juga nol gitu. Dan mungkin kalau dari sudut pandang Bro Sky itu gimana sih? Kayak yang lo lihat nih setelah tahun lalu kan ya. Kita anggap deh bulan lalu di 2025 lalu kan kita ngebahas, Desember. iya Desember ya. Itu kita ngebahas tentang potensi diri untuk menuju goals. Tapi di 2026 ini mereka belum ada goals. Menurut lo gimana tuh? Pandangan gue sendiri ya, Heeh. sebagai khusus candlestick ya, bukan sebagai bro sky. Kelas. Beda. Kita beda orang. Mm-mm. Satu orang sama dengan dua persona yang berbeda ya. Hmm. Ini gue lagi jadi tamu. Parah juga hostnya nggak nanyain background gue, kabar gue juga. Gue kecewa. Begini, Gimana? kalau kita ngomongin masalah di bulan Desember ya,
Desember itu udah mulai peningkatan bergebu-gebunya orang pengen berubah. Contoh kalau misalkan tren di gym itu namanya ada winter art. Apa tuh, Pak? Winter art di mana dia selama bulan November, Oktober sampai bulan Januari itu dia harus nge apa namanya nge keringin otot. Bus. Nggak bus apa sih bahasanya? Bukan kalau misalnya bul kan membesarkan ya. Kalau misalkan ngecil apa? Gue lupa. Sorry. Kalau ngecilin itu namanya cutting. Ya cutting. Ya kan kalau misalkan di gym-gym ada namanya cutting ya. Itu di winter art namanya. Art lah gitu. Tapi pada akhirnya yang bertahan goals sampai selesai winter art itu orang yang benar konsisten. Menikmati perjalanannya nggak sih? Beda sama orang yang ambisi di awal. Iya. Potensinya belum tentu sebagus yang konsisten itu nggak sih? Iya. Dia dengan mau berubah itu, dia bilang, iya bang, gue bakal konsisten, tenang aja gitu. Dia malah all in. Saking pengen berubahnya di 2026 gimana tuh? Kayaknya tuh nggak ada yang instan. Gue satu aja sih. Kita ngomong pengalaman pribadi lah ya. Kayaknya tuh nggak ada yang instan, progres nggak ada yang instan pak. Walaupun misalkan waktunya beda-beda ya, tapi nggak ada yang instan pak. Untuk besok tiba-tiba kaya. Itu gara-gara banyak influencer yang bilang sih. Jadi dia namanya Indonesia minum literasi, udah ngaku aja minum literasi. Jadi Emang mau ngaku? nggak mau ngaku juga sih mereka. Ada. Tapi emang itu justru faktanya kok. Jadi mereka tuh lebih senang lihat influencer sekali taruh boom naik gede. Padahal kan Pom. lu belum hitungan bandar, Bro. Lu Pom. masih retail. Pom. Gimana nih? Lu sekonsisten apa sih di tahun 2025 lalu sampai 1 Januari itu? Naik turun sih. Naik turun. Ada tingginya, ada turunnya tuh. Sekalinya turun itu kita race banget atau gimana tuh? Ada kejadian pasti biasanya. Ada kejadian. Kayak kalau misalkan lu lagi konsisten tiba-tiba ada kejadian yang tidak kita mau ya sebenarnya. Dia pasti ada usaha beberapa hari lu nggak konsisten. Mental sehat tapi tuh. Kita udah gila sih. Udah nggak waras. Nggak ada orang soalnya fun fact ya dari kemarin ya. Gue habis in real life apa streaming ya? Streaming. Streaming itu selama 4 hari. Oh, channelnya sebutin dong. Kayak gue di channel Kuskus 19, cari aja Kuskus 19 itu saya nonton. Gue bikin in real live stream tapi nggak setiap hari ya, karena gue lagi nunggu momen saatnya panen aja ke waktunya gue streaming. Mental gimana tuh? Aman, sehat banget tuh bikin live stream. Udah terbiasa gue, makanya udah biasa aja. Nah, ini kan naik turun nih. Naik turun yang maksudnya yang turunnya banget itu gimana tuh? Turunnya banget tuh lebih ke Lu capek fisik atau apa nih? hal baru yang gue baru temuin. Contohnya, lu lagi fokus konsisten banget. Tiba-tiba ada satu hal yang hilang dari kehidupan lu. Distract. Yes. Contohnya kayak misalkan bangkrut. Atau dia bangkrut. Kan kaget kan kalau misalnya pertama kali. Baru terjun bangkrut. Nggak baru terjun, mungkin udah agak lama. Tapi bangkrutnya itu bangkrut yang gede gitu Bang gak sih? Kalau misalkan kehilangan yang yang mungkin kecil, kaget. ya kaget. Bangkrut gede yang tiba-tiba gitu. Karena faktor X gitu. Gue ini pengen ngaitin sesuatu tapi jangan. Apa dah? Katanya nanti. Turun BTC. Otak gue ke distract. Nah iya lagi Rinto pom-pom. Rinto anjing. Nah, lanjut. Oke. Faktor X. Faktor X. Jadi faktor X itu kan kita nggak mengetahui kan. Itu yang bikin turun tuh mungkin ada sehari 2 hari gue buat riset otak sih. Makanya turun gue ngapa-ngapain. Tapi di saat itu gue ada istirahat. Ada backup. Ada backup. Backup dalam arti kata apa nih? Megang apa yang biasa gue pegang. Oh. Backup dulu. Sebentar. Sehari 2 hari. Itu kemarin seminggu pernah. Tapi tetap jalan, nggak berhenti. Jalan. Dan mungkin untuk kalian yang di rumah, kalau kalian konsisten
atau pengen konsisten, coba kalian susun schedule yang waktu itu kita suruh. Kalian bikin beberapa hal yang penting dan gak penting, atau yang penting aja tulis semua. Kalian pilih 3 atau 5. Pokoknya itu kalian pisah, ya udah kalian lakuin. Kalau kalian istirahat kayak bro kus-kus candlestick satu ini, yang kayak kita bilang juga nggak sih waktu itu, Kenapa? eh tentang lu boleh capek tapi jangan sampai berhenti konsistennya. Dan mungkin ya, kalau dari beberapa di diri kalian masih ada rasa males, mungkin coba kalian ubah pola pikir kalian. Kayak gimana kalau nanti masa depan gue miskin, atau gimana kalau nanti kalian pikirin orang tua kalian itu sorry itu saya nggak ada, atau mungkin kalian tiba-tiba ada rusak di lingkungan keluarga atau apapun itulah, tentang broken home mungkin ya. Dan coba kalian pikirin baik-baik gitu. Oke, gue bakal masuk ke segmen kedua tadi. Mungkin kalau kalian dari diri itu kalian belum berubah, berarti itu kita sebut awal bukan akhir. Menurut lo nih, awal tahun atau akhir tahun untuk dari diri-diri kalian atau mereka yang di balik layar, sorry, di balik kamera ini yang nonton kita gitu. Mereka kan banyak yang bilang ya lah coy proses, ya lah coy proses. Menurut lo, eh, tapi balik lagi nih, prosesnya cuma gitu-gitu aja. Dan mungkin kita bakal ngebedah yang namanya niatan di dalam diri mereka. Menurut lu gimana tuh? Cara membedah apa menurut gua orang yang prosesnya gitu-gitu aja? Yang cara membedahnya, kita sebutnya cara membedahnya. Kita membedah orang sesuatu agak rumit ya, Pak. Rata-rata deh. Ternyata. Yang Orang cuma yang yeping doang, banyak yeping. banyak ngomong doang tapi prosesnya segitu aja. Sebenarnya gue nggak mau ngebedah diri orang ya, biar mereka yang bedah diri sendiri. Tapi kan nggak sadar-sadar. Jadi kita bedah dulu biar dia sadar dong. Gampang sih caranya. Kalau orang bilang kenapa gue gini-gini aja, gue gini-gini aja, bercermin aja kenapa. Apa yang lu lakuin salah? Apa yang menurut lu gitu-gitu aja? Nggak ada bercermin, Pak. Nggak ada ya. Nggak ada. Apalah, kan yang waktu itu kayak kita bahas. Orang dikatain aja ngindar. Bukan yang ngebuktiin, lu malah ngindar. Lah ini fakta. Ini fakta buat kalian yang hidupnya cuma gitu-gitu aja. Gue rasa sih lu ngomong itu harus skip ini. Langsung skip. Harus skip tuh orang. Nah, tapi cara gue ya analisa orang ya. Kalau gue contohin ke temen gue gitu kan, misalkan dia hidupnya gitu-gitu aja, ngeluh gitu ke gue kan, kok gue gini aja ya. Gue selalu ngomong pasti, lu udah ngelakuin apa aja tahun ini atau di bulan ini, kok dia baru mulai ya, di bulan ini, di hari ini, di tahun ini, apa yang udah lakuin. Gue udah ngelakuin segalanya, misalkan A B C sampai Z lah ya. Nah di poin, misalkan di poin A atau B atau C nya itu ada yang ngebuang waktu atau worthless, kayak misalkan rumus gue itu, kalau kita ngomong kan progress ya, progress achievement, berarti time per time ya time per waktu per apa ya, gue mikir loh. Time per progress sama dengan achievement. Time per progress sama dengan achievement. Iya. Kenapa bisa dibilang gitu? Time lo kebanyakan waktu. Misalkan 10 jam. Progresnya lo udah menghasilkan apa? Nah, dari pembagian 2 itu lo bisa tahu achievement lo berapa persen yang dapetin. Kalau sedikit tinggalin atau gimana? Kalau misalkan B, C, D, E, F, G-nya sampai Z lah ya. Itu lebih worth it dibanding si A. Mendingan A-nya dibuang. Karena yang A buang-buang waktu. Jadi kayak
kalian ngelakuin sesuatu. Oke, kita persingkat kata-kata Bro Sky. Mungkin kalau kalian otak monyet yang kita bahas sama Bro Tirek kemarin, kalian cuma terima sinyal enaknya. Ini gue persingkat. Bro Kuskus Candlestick itu masuknya di kategori waktu itu kita bahas tentang lu ngerjain atau ngelakuin suatu hal tapi nggak membuahkan hasil. Jadi lu kayak buang-buang waktu. Ya, bener sih ada benernya juga. Mending dibuang daripada dilakuin terus kan buang-buang waktu. Ujung-ujungnya jadi apa? Males cuma punya ambisi doang yang gede. Tapi nggak ada niatan. Ada tuh lagi. Apa tuh? Ada juga kali effort. Effort. Kenapa? Effort yang lu udah kasih ke hal yang buang-buang waktu itu bagaimana? Kalau effort lu kecil dan buang-buang waktu, ya percuma. Tapi kalau lu udah ngasih segalanya, effortnya, dan buang-buang waktu, ya udah tinggalin juga. Tapi ketika lu emang kecil, yang gue bilang tadi kecil yang awal ya, kecil tapi waktunya baiknya buang, ya nggak usah. Forward. Lu nggak ada effort, mau instan gitu pak. Menurut gue sih nggak bisa pak. Jadi cuma ngelakuin suatu hal tapi tujuannya itu doang nggak jelas gitu loh. Bukan itu doang sih. Gimana? Lu misalkan Nggak bergerak. oh mau main saham ya biasa lu lakuin kan. Oke. Main saham. Tapi effortnya kecil. Tentang ngulik-ngulik gitu maksudnya. Iya. Oke. Per progresnya udah berapa persen di situ. Nah itu nanti lu kelihatan achievement lu berapa besar, berapa persen. Kalau emang serius mungkin ya dia sebulan atau 2 bulan minimal banget ya. Ini paling minimal bisa baca broker Sumeri. Walaupun nggak bisa baca chart deh. Minimal fundamental tuh paling gampang sih pak. Fundamental tuh paling gampang daripada bandarmologi. Fundamental tuh paling gampang dan paling ini nggak sih pak? Cuma buka-bukain berita, oh ningkatin literasi. Tapi kan para mereka di sini kan dia males ningkatin literasi mereka. Ya udah Balik ke tetap aja diri mereka. Ya udah. Jadi buang-buang waktu gitu. Ya udah gue pengen nanya lu pas sekolah kerjanya ngapain aja? Tidur. Ya, Orang dari kebanyakan mereka dia tiap lulus, gue tidur di sini dulu, gue tidur sini. Nggak ada yang, gue dapet ranking di sini, gue dapet pencapaian di sini, nggak ada. Sekolah gue juga tidur sih pak. Iya, tapi kan ada pencapaian nggak sih gitu. Soalnya gue belajar di luar. Iya. Oh, ningkatin kurikulum sendiri. Jadi mungkin kalau di tempat itu kalian ngerasa, oh gue kurang puas ya, udah gue nyantai aja di sini. Tapi di luar lu belajar ngulik sesuatu yang lain gitu. Lu akademis. Emang dulu dibilang sih ya, gue bilang akademis bagus, oke emang. Tapi anak akademis gue juga bagus. Jadi balance sih. Sama-sama naik gitu. Iya. Nah, ini lagi gara-gara emang gue suka tidur aja. Gitu. Tapi kalau untuk kita bahas nilai ya, emang bro kuskus candlestick itu bisa roll atau apa gitu kayak MTK atau apa gitu. Semua pelajaran. Semua pelajaran sebenarnya roll. Enggak, gue ngomong non akademik apa akademiknya? Portofolio apa? Akademik. Nah. Semuanya sih bisa. Semuanya bisa. Apa aja. Jadi makanya nyantai gitu. Nyantai. Jadi kalau tanya A, B, C, D sampai Z udah tahu jawabannya apa. Karena walaupun gue malas di sekolah, tapi gue belajar di luar. Iya buktinya apa? Ya ini buktinya. Sekarang. Ya gak sih? Ya kan ya gue sekolah ya. Orang lagi belajar MTK gitu kan. Gue tidur. Ya karena lu udah tahu itu aja kan gak sih? SMK fun fact aja gue di bawah sambil main COC anjir. Main COC Mobile Legend gitu kan sama sebelah sama temen gue. Login. Lalu gue udah tahu, gue langsung bosen nih. Nggak mungkin gue buka YouTube atau gue ambil baca-baca kan ada double distract. Gue nyari yang nggak ada distract aja. Rata-rata tapi orang biar kelihatan pintar begitu nggak sih? Jadi guru udah ngejelasin dia buka YouTube tentang pelajaran tapi mending kalau bahasanya Indonesia, bahasanya Inggris tapi mereka nggak tahu. Jadi cuma buat keren-kerenan doang, FOMO trend ada. Jadi mereka buka begitu di kelas pakai bahasa Inggris videonya ya. Cuma buat keren-kerenan doang. Wah sih ini belajar tuh bahasa Inggris nih, belajar MTK. Tapi ada orang gitu. Orang itu bakal gini. Manusia itu harus akan pujian. Validasi. Harus akan validasi, akan pujian. Mungkin
Ada target nggak? Bukan yang tentang kayak saham atau kripto, bukan. Kayak target harian freelance waktu itu dulu berapa? Dulu nggak ada, tapi gue lebih ke bulanan. Per bulan berapa Bulanan gitu. ya. Yang lain pada sekolah balik main, tapi Bro Kuskus Candlestick ini bisnis. Ya. Kalau nggak Good. bisnis, kerja freelance. Fisik atau mental yang diuji? Oh dulu gue nggak mau, gue cuma video dong. Video sorry, ngedit. Gue gitar. Ngedit, lu dibagi dua sama atasan atau lu sendiri? Tergantung job gue. Tergantung orang juga. Tapi biasanya lu sendiri yang ngedit. Bukan dari lu punya atasan, ini edit ini Oh itu enggak. bukan freelance loh pak. Gue benar lepas banget. Jadi gue udah punya tarif diri gue masing. Oh, tapi kan rata-rata orang zaman sekarang freelance itu diatur sama atasan. Sih ada kayak gitu. Freelance gitu. Tapi zaman dahulu tuh freelance itu benar-benar lu free. Gini, lu tuh freelance atau free? Tahu nggak? Oh, ada pilihan. Iya kalau Ini freelance segmen satu itu nih. sambil kerja. Emang dapat kerjaan. Kalau free itu yang nganggur. Emang gitu pak zaman dulu. Nggak ada atasan-atasan. Lu freelance atau free? Nah gitu aja sirkulasinya. Tahun 2018 ya. Hmm. Nganggur. Kita tiba-tiba gua ke distrik dengan kata nganggur. Di 2026 ini mungkin kalian masih ada yang nganggur nggak sih? Coba gue penasaran banget deh. Atau mungkin kalian butuh loker atau gimana gitu. Ya kalian bisa cari kan. Nggak berhenti berusaha lah seenggaknya. Atau mungkin kalau kalian bahas apa ya? Oh gue belum ngambil ijazah. Nggak bisa ngelamar kerjaan di sini, situ, sini. Jadi kuli bisa. Oke, mungkin kalian gengsi jadi kuli. Kan karena emang kalian gengsi, udah ngaku aja dah. Jadi kalian bisa tingkatin skill kalian. Saran dari gue, kalian tingkatin skill kalian. Skill apa tuh bang? Skill banyak. Contoh. Dia gengsi. Ya kan? Mm-mm. Pengen kerjaan ini takut. Tapi kan dapat duit kan. Iya. Kalau lu gak punya skill apa-apa. Ya udah gak usah kerja aja sih pak. Menurut gue ya. Ya mending gak usah kerja. Ya udah mendingan mati aja sih kalau menurut. Soalnya banyak alasannya. Kadang Iya. ijazah gue belum diambil. Oh ini gue belum diambil. Bla 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 bla. SKCK belum dibuat. NPWP gak ada. Freelance gak perlu SKCK loh. Tapi ada aja yang alasan gitu. Zaman sekarang beda ya. SKCK ada yang masuk ke perusahaan mesti kontrak cuma berapa bulan doang ya. Betul. Oh iya. Kalau zaman dulu kan zaman gue ya kayak gitu ada. Cuman kita tuh lebih seringnya yang jadi pekerja lepas. Kayak lu dipanggil ke studio gitu kan. Gue butuh lo. Ya udah kita datang. Jadi kayaknya nggak butuh Cuma butuh skill. Itu skill aja. Tapi ngomong-ngomong soal pengangguran itu banyak yang alasan ini itu tapi giliran dapat relasi atau kenalan bukan yang ningkatin skill malah cuma buat foto-foto buat gengsi-gengsian doang. Oh gue nongkrong sama si A si B si C dia punya perusahaan A B C D bapaknya orang A B C D wah disebutin semua tuh ya udah cuma buat gengsi tapi rata-rata temen gue juga ada yang gitu kok. Jadi dia mikirin gengsi nongkrong sama orang itu tapi nggak nyerap skill apapun dari dia. Sekarang dia keblangsa. Mau gue wajarin tapi Enggak tuh nggak wajar. Gue nggak ngewajarin hal kayak gitu. Asli. kita sih nggak wajar ya. Nggak wajar. Tapi kalau buat orang lain, gue lebih ke nggak peduli sama apa yang lu pengen lakuin sebenarnya pak ya. Cuman mau gue wajarin kayak selalu gitu. Coba deh kalian tingkatin skill kalian. Gimana caranya supaya untuk berkembang ke depannya gitu loh. Bukan cuma ya ping. Gue nggak bisa ini nggak bisa itu. Kalau kalian mau tahu. Gue jujur-jujuran nih ya. Gue di SMK gue belum ngambil ijazah. Serius gue belum ngambil ijazah di SMK. Dan kalian lihat apa? Yap. Ya ini semuanya. Apa tuh semuanya? Skill ada. Oke, mungkin kalau dibilang gue skill cuma terbatas. Gue ada di tentang kayak kopi. Kopi gue banyak yang rekrut untuk ngebuka kopi. Toko kopi, beverage, food and beverage. Gue punya skill. Gue punya kenalan.
Gue ngelatih diri gue untuk public speaking. Gue nggak ngandelin yang namanya inti itu jasa, nggak mesti. Bro, 2026. Mungkin kalau dari Bro Sky gimana tuh? Kan banyak orang yang patokan itu tuh. Masalah apa? Ijazah. Dia nggak mau kerja karena masalah ijazah. Tapi ada beberapa yang udah keambil ijazahnya males kerja. Kita masuk segmen ketiga. Yang dimana tentang background. Apa tuh bang background? Ya latar belakang. Kalau kalian nggak tahu bahasa Inggris. Latar Jelaskan. belakang Kita bahas latar belakang. Kalau dari latar belakang Bro Kuskus Candlestick. Hmm. Tentang keluarga. Sehingga bisa sampai termotivasi untuk jadi jual beli atau market atau apapun seambisi itu sampai berhasil gitu loh. Itu gimana tuh perjalanannya? Dari mana nih? Dari mus jauh apa? Kita bahas dari nggak dari nol. Kita bahas 50%. Berarti gue pas SMP. Oke, kita bahas setelah lulus aja nggak sih? Karena kita lagi bahas orang yang lulus nganggur. Oh, kan dari SMP. Kan gue udah nyari duit dari SMP, Pak. 50%. Oh, seru tuh. Boleh dari SMP dulu. SMP. Sampai lulus. Gini, jadi sebenarnya ya, Pak. Gue udah nyari duit nih SMP kan. Itu Hmm. yang serius ya kalau pas SD itu lebih ke gue nyari duit tapi gue pakai buat hal yang random aja. Bukan yang pribadi gitu. Oke. Jadi pas SMP itu di mana marak-maraknya iPhone ya. SMP. Gak tau kayaknya dari dulu iPhone sering marak SD nggak sih? SD kelas 6. Gue kurang tahu, pokoknya gue ngelanjut SMP kelas 2 itu gue kayak orang ngomongin iPhone, aku mau punya iPhone, aku ini punya iPhone 7 buat TikTok bla 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 bla, biar nggak nge-lag segala macem. Gue balik gue nyoba, penasaran gue nyobain iPhone 6. Gue pengen tahu FOMO-nya kayak gimana awalnya kayak gitu kan. Emang bener sih enak juga tuh HP. Ketagihan sampai sekarang tuh. Enggak, Lah. Bisa begitu kenapa tuh? karena UI yang dikasih sama HP gue sekarang Samsung ya lebih menarik dibanding iPhone, lebih mempermudah gue buat mau berusaha menjalankan usaha. Oh, Sorry, menjalankan usaha. iya, Samsung lebih gampang menurut gua, pribadi gua ya. Untuk transfer Iya. file lebih mudah Iya. nggak sih? Kalau kalian Samsung habis ini naik sahamnya, makasih ya, bangsik gua boleh. Damn. Nah, gua bilang iPhone melek juga pak. Dia buat record segala macam smooth as fuck lah gua bilang itu. Enak banget. Dan yang gue nyari FOMO-nya, gue nggak tahu serunya di mana lagi selain smooth as fuck doang. Tok, titik. Karena gue nggak main TikTok. Dulu bukan TikTok, Musical.ly anjir. Oh, Musical.ly. Musical.ly. Yang lagu apa ya? Charlie Puth dulu tuh tren-trennya. Musical.ly. Where are you now? Sama Teng, teng. apa? Reza Meatballs, tahu nggak lo? Reza Arab gue tau ya. Iya. Joget-joget Musical.ly. Reza Arab sama Meatballs. Gak tau. DJ Snake. DJ Snake tau. Ah, itu dia. Musical.ly. Pokoknya zaman-zaman kayak gitu gue ngeliat dan orang kena FOMO juga oleh iPhone dan Musical.ly ya. Ada satu lagi aplikasi bukan musik. Oh iya, emang awalnya Musical.ly baru ke TikTok ya, gue lupa sorry. Akhirnya ya gue mikir ini orang rame nih pak. Rame, kalau misalkan gue jualan iPhone gimana nih? Tiba-tiba. Itu ide. Jadi kalau misalkan kalian rutin kenal gue sekarang ya, udah dekat lah kita ngomong. Gue tuh dikit-dikit mikir, kayak gue jualan ini enak, gue buka usaha ini enak. Dar berapa bulan kemudian gue beli iPhone 5C dulu. 5C gue cuman beli di harga 700.000, 700-600 kalau lupa. Harga pasarannya? Enggak. Gue belajar cara ngecek juga, itu dibantu sama bokap gue. Bokap gue sebenarnya nggak terlalu tahu iPhone banget dalemannya, tapi dia tahu masalah fisik dan kelistrikan. Terus itu yang paling aman dulu lah ya. Yang penting kalau kata YouTube juga gue nonton juga ya, nonton YouTube tutorialnya. Yang penting semua screen aman, nggak ada yang nggak bisa di touch gitu. Terus juga iCloud-nya nggak nyangkut, itu yang paling penting banget.
phone, cek battery health lah gitu kan. Gue belajar di situ kan. Ya udah gue beli, gue ambil, untung nggak zonk. Tapi gue jual kayak berapa hari kemudian baru laku. Itu gue cuman laku di harga 800. 800. Wow. Gue buka 900. Tawar cuma cepet. Pokoknya gue patok ya. Karena sebelumnya juga gue sering dibawa sama emak gue buat negosiasi. Biar tahu Iya. upskill tuh. Biar ngomong apa, walaupun masih terbata-bata lah ya pak. Dan namanya belajar kan. Iya pak. Dan gue juga sering ikut bapak gue kalau waktu itu kan dia usahanya tuh kerjasama sama RMK Karawang, nggak salah. Karawang Pondok Cabe juga, Honda Pondok Cabe. Ya gue ngeliat gimana cara nawar harga, gimana cara ngeliat bahan, beli bahan gitu, beli bahan buat aksesoris mobil gimana. Ya udah, gue terapin dan dia nego-nego, ya udah gue nego bilang bang 800 off, mau, ya udah, gue lepas. Ya, duit pertama nggak gue pakai buat beli diri sendiri, tapi gue buat muter modal lagi, beli lagi. Apa yang 800.000 tuh cukup. Gue Dapat. beli HP apa? iPhone apa? iPhone 5 lagi. Jual di harga iPhone 5 gue dapat tuh harga pasaran 700. Gue jual di harga 900 sama. Oh, tapi dengan catatan Pelan-pelan. fisik yang lebih bagus gitu. Pokoknya gue mau fisiknya oke, kelistrikan oke. Sama isiannya normal. Jadi orang nawarnya juga ngotak gitu. Iya. Gue beli 700. Gue jual lagi 900. Untung hari itu cuma untung 50.000. Setengah. Jual. Emang yang nego kayaknya pedagang juga ya pak. Udah komen gue itu. Dia kan main. Total-total udah ngerangkap sekitar 2,5 itu dalam seminggu lebih. Itu buat kita anak SMP loh ya pak. Lumayan itu. Itu ngerangkap awalnya kayak gitu pak. Awal banget ceritanya kayak gitu kan. Gue mulai bisa handal itu ketika udah kelas 3 SMP. Udah setahun gue tekunin. Jadi gue tahu cara mainin market gimana, cari barang-barang yang susah dicari, yang murah. Sampai gue harus ke Depok, harus kemana? Selalu tuh Bekasi Tambun. Bolak-balik tuh. Bolak-balik buat COD COD doang. Kalau Zong, muter lagi, balik lagi, cari lagi HP kedua di mana. Pusing pala pak. Tapi di jalan ya masalahnya kalau jauh-jauh gitu kan. Tapi baliknya dapat duit. Yes. Dapat duit. Itu dari SMP. Nah di SMP juga, di SMP ya kelas 3 selesai. Itu gue pokoknya ngerangkap modal yang lumayan, duit yang lumayan adalah 2 digit kurang lebih. Dari HP itu. HP itu. Itu gue tabung sama setahun. Wow. Itu gue gercepin banget, gue pulang sekolah langsung. Tapi kadang-kadang juga gue pakai buat keluar bareng teman-teman gue di hari weekend, minggu, ya udah gitu. Dulu juga, oh ya masih zaman-zamannya orang marak buat punya pasangan ya pak, ya kan, ngomongnya gitu kan. Ya itu juga keluar duit buat itu juga pak. Buat ngedate gitu. Ngedate ya. Lumayan gope 400 lah ya pak. Kan lumayan saya keluar gitu. Kalau di tahun segitu mah lumayan sih. Lumayan itu kayak udah gede kok di hitungan segitu. Tapi di sekarang kecil banget kayak. Gue buat makan 3 hari kayak gak cukup deh pak. Terus gue sehari waktu gue lagi di luar kota ya sendiri, itu sehari gue 2.000, 2,5. Itu cuma makan doang ya, nggak keluar bensin segala macem. Emang porsi gue makan banyak aja sih. Tapi lumayan. Terus kalau di SMK mungkin bisnisnya udah ganti lagi atau enggak? Gue waktu itu kelas 1 kan masih COVID ya. Gue masih COD tapi malam mainnya. COD. Malam. Karena biar tahun orang tua aja keluar, karena COVID kan waktu itu. Ya udah. Tapi tetap jalan itu. Jalan itu. Nggak ada alasan nyari untuk berhenti. iPhone lagi pak. Tetap lagi nyari iPhone lagi. Masih tinggi soal maraknya. Sampai pas COVID kelas 1 itu karena emang waktu itu bangkrut ya keluarga gue. Bapak gue nggak ada HP, dijual semua, ya udah gue beliin. Wow. Yang lu sering lihat yang warna biru, biru sekarang udah jarang dipakai. Pokoknya sering pak. Itu buat HP cadangan doang. Sekarang kan pakai HP Samsung yang S kan, bapak gue. Ya udah gitu.
Wow. Damn. Terus juga waktu itu gue sempet karena gue pengen banget ngonten balik YouTube lagi ya, balik YouTube lagi. Gue beli PS4 gitu buat ngonten. Oh. Gaming kan gue anaknya. Beli PC, beli Nintendo juga waktu itu, Nintendo Switch Lite. Ternyata gak bisa buat stream karena dia nggak ada dockingnya. Goblok banget gue bilang gitu. Terus gue jual lagi. Tapi harga turun. Ya udahlah gue bilang, daripada nganggur aja dia kan, ya kita jual aja deh. Kasetnya mahal soalnya Nintendo pak, Mending begitu sih. 800.000 satunya. Daripada dinepin, Gue nggak jadi apa-apa. Terus? Oh, gue beli HP juga buat gaming. Waktu itu gue kan suka main AoV ya. So gue ikut-ikutan turni AoV, sering banget ikut turni AoV. Arena of Valor tuh. Arena of Valor. Gue waktu itu beli HP S9 Plus. S9 Plus sama Google Pixel 2 XL. Itu bisa lihat di channel gue lagi unboxing. Laptop udah Overheat. Ya kayak jebol. Nggak beli fan. Enggak, udah jebol aja udah umurnya. Gue kasih kerja paksa gitu. Kerja Rodi dibayar kagak. Iya. Tapi di situ juga gue pas SMK lanjut jual beli juga, freelance juga karena gue dapet skill yang lebih gitu di sekolah, dan jadi gue belajar pada umumnya gitu, freelance terus. Gue semester 3 anjir lu kata gue kuliah. Kelas 3 gue udah jarang kerja. Atau gue kayak mulai mengikuti tongkrongan lah ya. Karena gue orang nggak suka bergaul apa kan. Terus gue nemu kayak gitu, wah kayak seru juga gitu. Terus di situ gue mulai jarang main juga pas gue udah lulus sekolah. Udah mulai jarang main, gue fokus buka usaha sama gue freelance lagi, kerja lagi. Tetap aja di bidang yang sama, ngomongin bidang seni gitu ya, bidang karya, fotografi sama editing, 3D juga main. Makanya dan saat itu juga gue lagi stres sih pak. Ini semester lagi di sebelum gue kuliah. stres karena apa matkul atau emang karena perempuan nih? Yang kedua sih. Yang Itu jangan ditiru ya dikasih ya. Itu pertama kali ya udah saya wajarkan. Kalau udah 2 kali 3 kali nih jangan deh. Karena lu stres karena satu hal itu bisa berhari-hari berlarut-larut. Bawanya nggak produktif pak. Tapi gue bilang gue punya 2 fase sih pak. Masuk ke dunia kuliah itu gue juga sambil sembari kerja gitu. Cuman karena gue baru dunia luar yang bener, wah baru banget lah kan ya kan. Biasanya di Jabodetabek, sekarang di Jawa Timur aja. Gue sering keluar belajar budaya kultur juga tentang apa yang ada di situ lo pelajari. Kayak gimana. Masuk ke semester 2 itu fase stres gue mulai lagi. Karena emang dulu tuh gue orang yang bukan pemain nih gue bilang ya. Misal fokus satu orang banget gitu. Biasanya 100% buat orang gitu. Terus pas di ya udah. Itu orang gila gitu. Terus tinggalin. Gue mulai normal lagi tuh di semester 3 gue mulai normal ya, gak punya jadi ya udahlah gitu. Dan situ menurut gue tuh pengembangan karir terbesar gue. Mulai dari situ Usaha. kenapa ya kalau orang habis ditinggalin sama pasangan langsung naik gitu kayak candlestick gitu, langsung kepompong? Karena konsepnya gue psikologi gue. Gue udah yang namanya capek aja ngurusin lain, percaya sama orang lain juga. Ya udah, basic gue sendiri lagi. Ada temen gue juga situ di Surabaya yang produktif lagi gitu. Ya udah, gue masuk ke dunia jadi duit lagi.
Dan kemarin sempat banget gue dilepas sama satu orang lagi, Berat banget. berat. Tapi gue udah kayak seminggu doang sedih, udah saya lepas udah amat. Karena sebelumnya udah terbiasa. Ya, udah biasa. Sudah adaptasi. Lo pilih miskin apa pilih sedih karena berlarut-larut karena satu orang? Dia pilih mana yuk? Tapi banyakan milih galau sih, biar keren lagi. SWL tuh gak ngasih makan lo, Pak. Maksud gue kayak, ya mending gue pilih gue galau sebentar aja dan gue normal lagi selanjutnya. Bro, investasi masa depan. Lu galau di status. Banyak betina yang deketin lu, bro. Gila. Itu mindset orang sih. Ya gue aja nggak galau-galau banget, baik yang deketin terus. Ya. Apa yang gue harus bersyukur dari diri gue gitu. Jadi ngapain gue harus sedih juga, Pak? Tandanya apa? Iya betul, tingkatkan value kalian. Even kalau kata orang lu nggak bakal laku, ya nggak juga, tergantung orang pandang kita kan beda-beda ya. Ya gitu aja sih gue. Jodoh udah ada yang ngatur, tinggal kita yang nempurin gimana di lapangan gak sih? Gitu aja. Jadi kalau misalkan gue tinggal lagi atau enggak, ya udah bodo amat sih. Sebenarnya bodo amat gue. Lebih enak nyium bau duit daripada nyium bau cewek yang dicium sana sini gak sih? Gue lebih mungkin gue nyium bau lavender di kamar gue. Bau lavender kan wangi kamar gue. Wangi bangun pagi. Sama nyium bau duit. Hari ini kita mau jalan pakai Lambo atau Shit. Semoga terrealisasi. gitu gue pengen. Tapi sebenarnya udah bisa nggak sih terrealisasi? Tapi jangan. Belum. Anda kira saya punya berapa duit anjir? Bisa beli tapi nggak bisa bayar pajak. Tolong. Orang banyak kayak gitu Pak sekarang. Biar Aku mau nyicil ini dulu, aku mau beli ini dulu, mobil mahal ya, bagus. dikit-dikit nyicil biar kelihatan keren. Pajak. Spare part. Bensin, tok gitu, pajak. Yes. Misi, mobilnya tadi ketabrak, spare part. Permisi mau jalan, bensin. Miskin. Coba beli mobil tuh yang keren-keren yang cc besar ya kan BMW termasuk cc besar ya. Ada yang 2,5 ya. F35 F35 3,5 cc sih lupa. Itu kan cc besar Pak, bukan bensin banget. 1:7. Lu buat ngabisin buat ngisi tangki 80 liter tuh berapa duit Pak? Lu coba aja tamak lah ya, tamak rasanya 13.000 ya? 11 kan 11 kayak sekarang. Gua kurang tahu lah, berarti 12.000 kali 80 liter Pak. Berapa duit yang lo harus keluarin itu buat seminggu. Kalau sering main ya ambillah 80 kali 2. Nah itu lu kali 12.000, lu udah berapa duit tuh keluarin duit. Nah kalau udah punya duit lu gak usah ngitungin kayak gitu. Beli aja udah bensin. Iya dia beli ya bensin doang Aku habis. pakai sel. Sel kan sekarang kan BMW kan pakai bensin bukan diesel Pak. Kan soalnya. Biar lebih enteng ya tarikan. Sel kan buat diisi. Bukan ya udah. Gas modern. Itu apa tadi? Kelapa gading. Jakut apa? Udah jakut. Gue cek. Captin udah. Kan belum ada. Bukan apa-apa. Nah, depan sana belum ada Pak. Oh belum ada. Yang kayak kecaman. Belum ada. Nah, ya dari situ gue nge-rebound, gue bikin usaha lancar lagi. Gue banyakin waktu gue gila-gilaan tuh kerja sampai sekarang ya. Sekarang gue jam tidur, jam istirahat. Banyak yang datangin gue gitu kan. Buat apa gue galauin perempuan pada akhirnya? Cuma buat kedua. Yes, betul. Tapi buat bagusin portofolio mereka sendiri di tahun sekarang ya itu status galau. Apa yang didapat dari status galau? Porto apa? Lu kalau misalkan punya cewek banyak main sana sini sama cewek banyak juga ngabisin duit Pak, butuh duit udah akhirnya kan. Kalau nggak pakai duit apa tuh pokoknya lu? Ya pakai kontol, gedein kontol doang. Iya udah. Enggak bohong. Jadi perjalanan gua tuh gua ngerasa bahwa semua orang tuh beda-beda ya, gua ngomong ya. Psikologinya, ada yang butuh support dari seseorang, ada yang nggak butuh sama sekali. Ada yang udah capek, ada yang udah bla 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 gitu. Ada juga yang lingkungannya ngajarin untuk nggak nyari duit, ada juga lingkungannya yang doktrin buat nyari duit dari kecil. Jadi semua tuh beda-beda dan gua yang gua rasain itu
Gue didoktrin dari kecil buat nyari duit. Dan akhirnya gue nggak ngerti apa itu punya pasangan. Sekali gue udah punya sekali, itu gue ngerasa kayak wah, tau nggak sih pak? Jadi merasa Amazing gitu, wonderful, berguna very banget good, nih. very Irwandi. Nah, Maksud gue kayak bener-bener wah banget gitu bang, sih pak. Makanya pada akhirnya gue sekali punya perempuan ya udah, gue nggak main. Dulu sempet main sama lu pernah sih. Jadi cuma ya bentar doang. Karena gue juga nggak suka main-main sama perempuan karena duit habisin waktu gue juga. Gue sibuk, gue nggak bisa ngebalas chat setiap orang ya. Gue bisa punya 4 jam dalam sehari gue, 5 jam sehari gue mah sejam buat dia fuck. Gue tidur anjing, gue nonton anime anjing bisa. Gue ngapain nih, gue olahraga anjing. Masih ada hal lain gitu. Bisa juga gue marahin karyawan. Gabut. Emang gak ada salah. gabutnya marahin karyawan gitu. Terus ini apa? Gak apa-apa. Sebalik lagi. Mas dari jauh tadi. seru kayak gitu, seru pak. Kalau misalnya tahu dekat ya udah tahu aja tuh orang. Ini gabut. Jadi apa ya kalau dari cerita kehidupan gue ya, berarti psikologi tadi gue bilang, psikologi kayak gimana orang dididiknya gitu. Mau lu broken home atau enggak atau gimana, tapi kalau bisa didikannya keras dan udah tahu punya achievement apa untuk kedepannya, udah orang bakal keras dan sesuai apa yang dididik juga gitu. Tapi rata-rata banyak yang membantah. Dididik keras jadi malah tambah batu. Orang tuanya dia nggak ada pegangan apapun. Pegangan bukan materi, tapi pegangan kayak skill yang diturunin turun-temurun dari orang tua. Dikerasin jadi makin cuek. Ada beberapa orang sih. Iya benar, gue setuju tentang pendapat lo. Beberapa orang beda-beda. Mungkin kalau Bro Kuskus ini dia dikerasin tapi dia punya potensi untuk growth. Salah, gue kerasin banget. Ya itu ya punya potensi untuk growth lah. Orang tua gue itu soalnya gini pak, Apa? sukanya menantang. Tantang gue, lo bisa nggak? Lo bisa nggak? Kan ada orang kiot langsung. Gue tantang banget, bisa gue. Kayak gitu aja. Lo bisa main game dapat duit, bisa. Lo bisa main PC dapat duit, bisa. Udah, Dikembangin akhirnya. ya gitu aja. Ditantang terus lo. Terus sebenarnya doktrinanya bagus banget gue bilang gitu. Umur berapa? Udah SD ya? SD. SD gituin. Sebenarnya kalau kata orang, nggak bagus tuh buat Manchester ini, ya kan gue mah nggak lemah anjir. Santai aja bos. Gak selama itu gue. Nggak kayak kalian ini. Dibilang parenting itu nggak bagus. Ya gue mah nggak lemah anjir. Ya gue digituin ya gue terima tantangannya. Gue nih bisa gue. Ya udah bagus. Rasain kan apa yang mami udah ngomongin? Gitu pasti emang. Mantap kan? Apa yang mami udah ngomongin? Jadi berubah. Oh iya benar juga apa kata emak gua. Benar Sampai juga apa sekarang. kata bapak gua. Sampai sekarang di titik ini. Jadi dari semua pelajaran yang bisa kita ambil dari Bro Sky ini, kalau kalian mau tahu lebih lanjut atau gimana, ya kalian bisa cek follow apa IG atau mungkin Bro Kuskus sudah nyantolin IG belum di video sebelumnya? Belum sih. Ya tapi mungkin nanti suatu saat atau next time bakal bisa kita cantumin. Coba kalian komen atau gimana, tapi udah ada sih yang komen ya Komen apa? tentang bahas contoh, bang gua kok gini-gini aja hidup gua, atau bang gua ada ya, coba kalian kembangin kayak Bro Kuskus ini yang bisa kalian ambil gitu. Kalian pelajari hikmahnya gak sih? Ya jangan lu plak ketiplak sama gua juga ya, karena lu sama hidup gua beda. Dia sama gua juga beda. Dia punya jalan sendiri, gua punya jalan sendiri. Itu di Kita pengen achieve hal yang sama, tapi kan kita punya jalan yang beda. jalannya beda. Dia jangan sama-sama lu plak ketiplak kayak gua. Gua mau ikutin dia, terus tiba-tiba lu nggak tahu apa-apa. Balik lagi ke prioritas diri sendiri. Lu laki-laki punya pendirian ini. Selain itu, bener ada yang ngomong waktu itu komentar tuh ngomongin masalah
tentang uang gue privilege. privilege. Ya betul, privilege gue di knowledge. Orang tua gue ngasih knowledge ke gue. Ya gue bisa. Tapi lo nya sendiri juga berkembang juga kan, berpikir apa yang gitu. Tapi banyak yang baperan zaman sekarang. Lu privilege gue bukan soal uang, tapi soal knowledge, soal otak, soal mindset gue juga. Privilege itu dikaitin dengan apa sih kalau dia bilang? Hal yang diberi. Apa hal yang bisa dari orang lain apa dari gue sendiri? Kalau dari Maksudnya? dia pendapat yang waktu itu komen. Uang. Jadi mungkin kalau bagi dari kalian yang anggap privilege itu cuma uang, ya mungkin emang udah dasarnya otak kalian udah stagnan gitu, nggak mau cari-cari privilege itu apa aja. Atau mungkin yang kalian tahu yang seliweran di FYP gitu kan, rata-rata tentang aset. Itu nggak mesti tentang uang, privilege itu juga nggak mesti tentang uang. Dari knowledge bisa berbuah uang, Itu bisa berbuah barang. Apa yang gue udah achieve sekarang itu mimpi gue dari SD gue dulu. Dulu gue SD pengen banget, gue bilang ke gue, ini pengen banget punya laptop game, sekarang pengen punya PC game. banyak. Pengen banget laptop tuh gue bilang. Karena itu PSD gue pengen banget punya. Sekarang kebanyakan kayak, baik udah mikir Hobi ya. ya hobi. Dan ketika lu dapat duit gitu ya, lu ngeluarin puluhan juta juga kayak udah. Gue keluarin. Candaan gue kemarin, gue pengen beli laptop baru, dia beli car. Jadi intinya dari proses semua kalian yang kalian anggap aset itu cuma uang, enggak, lu salah besar bro. Skill itu juga termasuk aset di diri kalian. Jadi nggak mesti tentang uang gitu. Atau privilege yang kalian biasa lihat bukan tentang uang doang. Itu tentang mencakup hal-hal yang lain yang kalian nggak tahu. Coba deh kalian baca-baca lagi. Jangan tiba-tiba komen yang kalian nggak tahu sebelum kalian baca, atau sebelum kalian komen kalian baca dulu deh, ada baiknya gitu. Jadi, kenapa? Tapi kadang juga orang dikasih privilege skill nggak dikembang, dia percuma sih. Jadi cuek aja. Jadi dia nunggu bola datang. Tapi baik orang yang kan keluarga punya aset banyak, aset uang lah ya, aset uang banyak. Baik juga anak yang gagal, bapaknya pinter seorang misalkan ilmuwan, baik juga anak yang gagal yang paling pay letter. Ya, shit. Kayak kamu tidak nolak juga sih mau ngembangin atau enggak, cuma orang kembali forward literasi aja nggak mau. Jadi mungkin di segmen kali ini banyak yang kalian bisa ambil, banyak dari kalian yang bisa memahami ceritanya Bro Kuskus satu ini ya. Dan mungkin di next segmen bakal ada Bro Sky yang ngegoreng-goreng, bakal balik ke setelan awalnya, dan mungkin kita bakal ngebahas tentang, kayaknya seru kalau kita bahas aset privilege ya sih. Itu udah belum sih? Belum ya. Kayaknya seru kita bakal bahas aset dan privilege ya. Privilege ya, Privilege tuh kata. Privilege bang. Dan mungkin cukup sekian dari gua Bro Justice, negosiator kalian handal sangat. This is where quarter life code name explain. Apa tiba-tiba gua ini? Semangat guys. Akhirnya gue nggak bakal mencapai. Apa tiba-tiba gua aja.